Shalom Bapak Ibu Saudara terkasih, bertemu lagi di channel. Ya, puji nama Tuhan, pagi hari ini kita kedatangan narasumber yang luar biasa ya. Masih muda, semangatnya luar biasa dalam melayani Tuhan. Yang buang waktu berlama-lama lagi, kita undang saudara kita, Bro John. Halo, Brother John. Shalom, shalom. Mic-nya bro, mic-nya. Salam Kak. Halo, gimana kabarnya bro? Puji Tuhan, luar biasa baik. Kakak sendiri gimana? Apa kabar? Wah, luar biasa semangat dalam Kristus bro. Yes. Ya, sebelum kita mulai, kita mau berdoa dulu ya, bro. Tuhan Oke. menyertai kita pada pagi hari ini. Bapa di dalam surga, terima kasih atas nikmat-Mu pada hari ini. Kami sama-sama bisa bertemu, berkumpul kembali di dalam pelayanan kami, di dalam EVTV Channel. Biarlah apa yang kami lakukan ini semata-mata untuk mengagungkan, memuliakan nama-Mu. Sebentar, hamba-Mu dan Kurniawan akan menyampaikan kesaksian hidupnya bersama Kristus. Bila apa yang disampaikannya dapat membangun, mengingatkan iman kita sebagai orang percaya. Urapi bibir dan lidahnya, agar apa yang disampaikannya itu adalah isi hati Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami serahkan pelayanan kami pada pagi hari ini, baik peralatan kami, handphone, headset, jaringan, apapun yang kami gunakan, Kau sertai untuk bungkus dan kuasa darah-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami serahkan pelayanan kami pada pagi hari ini ke dalam tangan kuasa-Mu. Haleluya. Amin. Amin. Ya, silakan bro. Waktu dan persilakan. Oke, terima kasih Kak Aldi. Ya, salam semuanya teman-teman. Ya, saya bersyukur pada Tuhan karena Tuhan sudah berikan kesempatan saya bisa testimoni hidup saya di channelnya Kak Aldi. Dan saya sendiri juga berterima kasih karena Kak Aldi sudah mempercayakan untuk saya bisa testimoni di channelnya. Ya, untuk kali ini saya akan memberi tema kesaksian saya adalah rencana Tuhan itu indah. Ya, perkenalkan nama saya John Kurniawan. Saya lahir di Jepara dan saya juga sekarang bertempat tinggal di Jepara. Ya, Jepara, Jawa Tengah, Kota Kartini. Ya, saya akan mengawali testimoni saya yaitu ketika saya masih kecil. Saya ketika berumur kurang lebih 8 bulan itu sampai lulus SMP saya tinggal bersama paman saya. Kenapa kok saya tinggal bersama paman saya bukan sama orang tua? Karena itu permintaan dari bibi saya, yaitu istri paman saya, untuk tinggal di Pati, Jawa Tengah sana. Kenapa? Supaya orang tua saya atau mama saya itu bisa melanjutkan sekolahnya. Karena waktu itu mama saya masih ya studi sih di bidang kesehatan dan melanjutkan, otomatis kan nggak bisa merawat saya. Oleh sebab itu bibi saya meminta saya untuk dirawatnya dan dibawa di kota bibi saya itu di Pati. Dengan berjalannya waktu, ya karena kondisi fisik saya yang nggak normal, ya saya cacat fisik, ya itu mengakibatkan saya itu menyalahkan diri saya sendiri. Ya, kok saya lahir dengan kondisi yang fisik kayak seperti ini, nggak seperti ya teman-teman yang lainnya, yang membuat saya itu nggak maksimal dalam melakukan segala sesuatu. Ya, kalau saya melihat itu teman-teman yang kondisi fisiknya normal bisa melakukan segala sesuatu dengan maksimal banyak hal. Kalau saya nggak bisa. Ya. Bahkan juga saya sempat jatuh dari angkot ketika saya waktu SMP. Ketika waktu SMP saya itu saya biasa rutinitas itu pergi ke sekolah naik angkot. Tapi di suatu ketika saya mau naik angkot, kakek saya yang satu belum masuk ke mobil, tiba-tiba mobilnya jalan dan akhirnya saya jatuh dan kaki saya yang kiri itu masuk ke dalam. Tapi puji Tuhannya nggak sampai terlindas, tapi udah sempat kena ban itu kan. Tapi puji Tuhan nggak sampai terlindas. Tapi gagal itu juga ya sempat luka-luka sih, tapi nggak terlalu parah puji Tuhannya. Terus ya saat saya masuk ke SMA, yaitu ketika saya mau masuk SMA itu saya diminta oleh mama saya
untuk ikut beliau tinggal di Jepara, karena beliau tinggalnya di Jepara. Dan Jepara juga adalah kota kelahiran saya. Di situ saya ya disekolahkan masuk SMA. Ya, dan dari perjalanan SMA itu saya ya melakukan sebuah proses perubahan hidup yang dulunya waktu SMP itu anak yang bandel, yang nggak baik, suka melakukan hal yang mungkin kalau anak cowok itu suka merokok, tapi ketika saya SMA saya memutuskan untuk tidak merokok. Kenapa? Saya rindu membanggakan orang tua karena saya tinggal bersama orang tua, dan sampai orang tua saya itu kecewa dengan saya. Karena perubahan saya itu yang saya memang awali dari hati, baik itu kerohanian atau apapun, itu saya semakin baik sih. Saya percaya itu karena kekuatan dari Tuhan. Dan di masa-masa saya SMA juga saya sempat jatuh dari angkot. Kenapa? Ya saya kan tidak masuk ke dalam, tapi ya berdiri di depan pintu gitu kan, gandul bahasa Jawanya. Yaitu tapi suatu ketika pegangan saya itu nggak erat sih, karena kan banyak orang yang ikut berdiri di angkot itu, terus tangan saya terlepas dan akhirnya saya jatuh dari angkot itu waktu saya SMA. Tapi puji Tuhannya tidak ada luka yang begitu parah sih. Saya percaya itu juga karena anugerah yang dari Tuhan. Tapi dengan berjalannya waktu, ketika saya tinggal bersama orang tua waktu saya SMA, tiba-tiba hubungan saya dengan orang tua itu tidak semakin baik, tapi ada jarak antara saya dengan orang tua. Tapi waktu itu saya lupa sih kenapa yang mengakibatkan itu. Kenapa kok saya bisa lupa? Karena saya sudah mengampuni dan saya sudah pemberesan dengan orang tua sih. Puji Tuhan karena kekuatan dari Tuhan, sehingga itu antara hubungan saya dengan orang tua itu yang dulunya ada jarak, tapi tiba-tiba Tuhan pulihkan. Tapi pemulihannya itu nggak langsung pulih sih, yaitu ketika saya masuk perkuliahan. Setelah saya lulus SMA, ya puji Tuhannya Tuhan jelaskan kenapa saya memiliki cacat yang fisik. Tuhan, saya mendapatkan impresi dari Tuhan. Kalau kamu nggak cacat, nanti kamu nakalnya parah. Kamu menjadi anak yang bandel, bahkan tidak takut akan Tuhan. Kenapa Tuhan bilang gitu? Terus saya melihatkan bahwa ketika saya cacat itu di waktu SMP, saya bandelnya setengah mati, bahkan mungkin orang tua saya atau paman saya yang mendidik SMP itu bisa geleng-geleng kepala. Makanya ketika saya mau lulus SMA itu Tuhan nyatakan kenapa kamu cacat, supaya kamu bisa tidak separah gitu nakalnya, bisa menjadi lebih baik. Kan nyatanya ketika saya SMA kan saya bisa menjadi pribadi yang bijaksana, nggak terlalu nakal sih. Karena kenapa nggak terlalu nakal? Masih ada nakalnya, tapi bisa bijaksana sih, bisa berpikir. Tapi ketika saya mau lulus SMA, pastilah dengan anak-anak yang mau lulus SMA pasti ada pergumulan mau kuliah di mana. Begitu pula dengan saya. Kenapa saya mau kuliah? Supaya ya terlihat keren lah. Wih, anak estate, anak kuliah sih. Terus saya mikir-mikir, cari perkuliahan yang murah itu di mana ya? Kuliah apa yang murah ya gitu, yang tidak memberatkan saya dan keluarga. Dan saya melihat dan saya meneliti dan akhirnya menemukan perkuliahan yang murah adalah sekolah teologi. Waktu itu dimanapun STT di kota terdekat saya, yang murah itu adalah perkuliahan STT. Otomatis saya masuk STT bukan karena panggilan, tapi pengen jadi anak yang keren, anak perkuliahan. Tapi ketika saya mendapatkan itu untuk ide untuk masuk STT, saya belum bisa langsung daftarkan apa. Saya berat di ongkos pendaftaran, bahkan berat ongkos untuk ke sana sih. Terus saya sharing ke orang tua sama mama, kan waktu itu saya sudah ikut sama orang tua. Mama bilang, iya sih, masuk STT itu murah di situ, ada sponsornya. Tapi kan nanti lama-lama kan tetap mahal kan, bayar ini itu, bayar buku, bayar fotokopi yang ada, bayar diktat dan lain sebagainya kan. Terus saya tetap kalau bisa mama izinkan, tapi saya tidak memaksa sih. Akhirnya saya tetap berdoa mengandalkan Tuhan supaya Tuhan buka jalan. Dan puji Tuhan, ketika saya
terus berdoa, Tuhan buka jalan. Ada teman saya yang bertanya, kamu kan sudah lulus SMA, kamu mau ngapain? Terus saya bilang, saya mau kuliah STT di sini. Terus teman saya itu bicara, coba kamu berdoa, siapa tahu nanti Tuhan buka jalan. Dan akhirnya saya berdoa, dan besok harinya teman saya itu menjumpai saya kembali, teman gereja itu. Ini ada berkat untuk kamu daftar di STT tersebut, nanti saya yang antar juga. Nah, dan di situ saya dapat berkat dari teman saya untuk mendaftar, dan waktunya itu udah mepet, itu hari terakhir pendaftaran, tapi puji Tuhan ya masih bisa terkejar lah. Akhirnya saya oleh pertolongan Tuhan melalui teman saya ini, saya bisa mendaftar dan bisa diterima di kampus itu. Terus akhirnya puji Tuhan saya bisa mengikuti perkuliahan di kampus itu, teman-teman, yaitu di Semarang, di salah satu kampus STT ya. Di situ juga kampus di mana yang mendirikan adalah dari gereja pusat kami ya, teman-teman. Awal-awal saya di semester itu sih asik-asik aja, banyak teman, banyak kenalan. Ya awal-awal bisa mengikuti perkuliahan, tapi di pertengahan semester mulai merasakan kuliah kok gini-gini aja sih, kok semakin sulit rasanya, kok ya nggak bisa ngikuti, bahkan kok banyak pengeluaran ya, ini saya nggak ada kiriman dari orang tua, kok harus fotokopi ini itu. Betul apa yang dikatakan mama saya tadi, tapi puji Tuhan dengan berjalannya waktu, dengan caranya Tuhan, saya bisa melewati semuanya itu, bahkan bisa membeli setiap buku yang dibutuhkan, bahkan bisa fotokopi buku-buku yang harus difotokopi ya. Suatu ketika saya masuk di masa-masa praktek pelayanan, akhirnya mama saya waktu itu, ketika saya masuk di dunia pelayanan di masa-masa praktek saya, di situ mama saya divonis cancer atau kanker ya. Otomatis kan mama saya pengen saya pulang. Di masa saya praktek itu, dari pihak keluarga saya menghubungi saya, dan kemudian saya pulang. Tapi puji Tuhannya di situ, di kondisi mama yang sakit itu, saya mendapatkan satu berkat yang luar biasa. Yang awalnya hubungan saya dengan mama saya atau orang tua saya itu ada jarak, tapi gara-gara itu hubungan saya dan mama semakin dekat dan semakin membaik. Dari situlah kami mengalami pemulihan sih, sehingga kami saya sama mama, bahkan sama papa, memiliki hubungan yang baik, yaitu walaupun pada akhirnya mama saya meninggal dipanggil Tuhan, tapi hubungan saya sama papa sampai sekarang itu semakin baik, karena ada pemulihan sudah. Tapi pada awalnya kan tadi hubungan saya sama mama atau papa itu ada jarak, tapi karena suatu ya ini kejadian ini yang membuat hubungan saya dan mama papa ada pemulihan, dan saya sama papa semakin baik lagi, termasuk sampai sekarang nih. Nah, dan setelah kejadian itu saya kembali ke kampus untuk melanjutkan perkuliahan, dan pada akhirnya ya puji Tuhan bawa saya untuk bisa melewati perkuliahan demi perkuliahan dan bisa lulus, tapi tidak S1. Waktu itu saya masih mengikuti perkuliahan D2 teologi ya, karena pada zaman itu di tahun 2008 itu sampai 2010 itu masih ada itu perkuliahan D2. Saya masih bisa sih ngikuti karena saya lulus di tahun 2011 ya. Saya lulus dan akhirnya saya diutus praktek ke Jawa Timur. Saya pelayanan di salah satu gereja di Jawa Timur, tepatnya di Ngoro, yaitu di Jombang. Terus ketika saya melayani di situ, hamba Tuhan di situ atau gembala di gereja tersebut bertanya pada saya, passionmu apa? Panggilanmu apa? Secara spontanitas saya bicara tanpa berpikir panjang. Saya mau melayani generasi. Saya rindu melayani anak-anak muda. Terus hamba Tuhan itu tersebut, oke, amini aja gitu. Terus saya ya amini kan. Padahal itu tidak ada
persiapan untuk menjawab itu jawaban spontanitas ketika Mbak Tuhan itu bertanya pada saya. Tapi dalam berjalannya waktu, jawaban itu saya abaikan. Saya pelayanan Jawa Timur itu ya anggaplah pelayanan rutinitas. Ketika dibutuhkan pelayanan multimedia, saya pelayanan multimedia. Ketika dibutuhkan menjadi singer, saya menjadi singer gitu. Tanpa adanya sebuah panggilan atau passion untuk melayani. Bahkan mengenai jawaban pertanyaan dari Mbak Tuan tadi mengenai pelayanan generasi, tidak saya pikirkan kembali. Dan satu ketika akhirnya waktu saya pelayanan di Jawa Timur itu selesai, otomatis kan saya balik ke Jepara, yaitu kota kelahiran saya. Di kota Jepara itu saya memiliki kerinduan lanjut untuk S1, karena tadi kan saya kuliah baru D2 kan. Ya dengan cara saya, sekuat saya berusaha untuk lanjut S1 di Semarang itu, di mana saya awalnya kuliah di sana kan. Tapi juga dengan caranya Tuhan, berbagai apapun itu, Tuhan gagalkan. Sampai akhirnya saya tidak bisa melanjutkan S1 di Semarang. Apapun yang kekuatan saya yang saya kerahkan dengan cara apapun untuk bisa masuk sana, Tuhan gagalkan pula dengan caranya Tuhan. Tapi ya puji Tuhan, saya nggak sampai kecewa sih sama Tuhan, tapi ya nggak apa-apa sih, terima apa adanya. Terus pada akhirnya itu saya tetap lanjut pelayanan, tapi di Jepara kan saya sudah tinggal di Jepara. Pelayanan di gerejanya, yaitu gereja tetangga sih, kenalan hamba Tuhan. Saya pelayanan di sana selama kurang lebih setengah tahun sih. Itu setelah itu saya kembali ke gereja lokal saya membantu pelayanan di gereja lokal saya. Terus ya puji Tuhan sih, Tuhan nyatakan kerinduan saya untuk masuk S1. Tapi tetap Tuhan tidak buka jalan untuk masuk S1 di Semarang, tapi Tuhan kehendaki saya masuk di perkuliahan di kota saya sendiri, yaitu Jepara, untuk lanjut S1. Tapi tidak dengan kampus yang saya di Semarang tadi, tapi dengan kampus STT Galia Jogja. Kenapa kok STT Galia Jogja bisa ada di Jepara? Karena dari kampus tersebut membuka kelas di Jepara, otomatis saya bisa kuliah di kota saya sendiri di Jepara. Karena dari STT Galia Jogja membuat kelas. Dan Tuhan nyatakan jawabannya. Ini loh jawabannya, kamu nggak harus jauh-jauh ke Semarang, bahkan tidak harus mahal-mahal ngeluarin uang di Semarang, karena kamu bisa kuliah di Jepara dekat, bahkan biayanya tidak semahal kamu kuliah di Semarang. Akhirnya saya mengikuti sih, dan saya bersyukur, oh ini ya yang namanya kehendak Tuhan, rencana Tuhan. Apapun yang Tuhan kehendaki itu pasti sesuatu yang indah. Makanya tema saya kan rencana Tuhan itu indah. Makanya mulai ini teman-teman jangan merasa kecewa dengan penolakan Tuhan. Apa yang kita harapkan, impikan itu ditolak. Siapa tahu Tuhan sudah siapkan yang terbaik di depan. Seperti yang saya alami ini. Dan begitu pula saya sudah mengikuti perkuliahan saya di Jepara. Di masa-masa akhir semester saya kuliah di Jepara juga sempat mau nyerah sih, mau undur dari perkuliahan tersebut karena banyak hal yang saya hadapi, yaitu kesulitan dalam persiapan mengerjakan skripsi, bahkan melunasi setiap administrasi di kampus di Jepara tersebut. Tapi puji Tuhannya, dengan pertolongan Tuhan semuanya beres, saya bisa selesai skripsinya, saya bisa melunasi setiap tunggakan yang ada. Saya percaya itu karena pertolongan Tuhan sih. Dan akhirnya saya bisa mengikuti wisuda. Tapi sebelum saya menyelesaikan kuliah saya di kampus tersebut, Tuhan ingatkan kembali tentang panggilan untuk melayani generasi tersebut. Terus saya berpikir dan merenung, ini kalau saya tolak lagi, kalau saya abaikan, bisa gawat nih. Terus akhirnya saya bertanya kepada Tuhan, oke Tuhan, saya ready, saya mau menggenapi panggilan Engkau. Tapi saya tidak bisa melakukannya sendiri. Saya butuh
tim, butuh teman. Tuhan akhirnya menjawab, kamu share kerinduanmu ini kepada teman-temanmu di kampus, pastilah di situ akan teman-temanmu yang mau join dengan kamu. Terus akhirnya iya betul, saya share dengan teman-teman saya di kampus, puji Tuhan ada beberapa yang minat dan akhirnya bergabung dalam pelayanan generasi di kota saya ini. Dan di situ kita membentuk pelayanan ministry generasi, yaitu pelayanan pelajar di kota Jepara. Di kota saya, ministry ini saya kasih nama yaitu Kito Generation. Kenapa Kito Generation? Kitonya ini adalah sebuah quality quantity. Ya, kenapa quality quantity? Ketika kita mengejar yang namanya kualitas, quantity itu atau kuantitas itu akan mengikuti. Sebelum pandemi, kita bergerak di salah satu sekolahan dengan cara yaitu datang pada guru sekolah tersebut, dan puji Tuhannya guru tersebut welcome, dan guru tersebut juga tidak hanya mengajar di satu sekolah tapi beberapa sekolah. Puji Tuhan akhirnya tersebut karena guru tersebut welcome, saya bisa masuk di beberapa sekolah untuk membantu beliau ya melayani generasi di sekolah. Dan saya kenapa bisa masuk di beberapa sekolah tersebut, karena guru tersebut mengajar di lebih dari satu sekolah. Terus ya ketika saya mau memulai tersebut, saya juga bertanya lagi sama Tuhan, Tuhan kenapa kok saya harus pelayanan generasi di sekolah, kok tidak di gereja? Tuhan jawab, karena anak muda itu tidak selalu kamu temukan di gereja, karena tidak semua anak muda itu ibadah youth, tidak semua anak muda itu ibadah raya. Tapi kalau kamu jumpai mereka temui mereka di sekolah, otomatis kalian selalu ketemu. Kenapa? Mau nggak mau mereka harus sekolah kan gitu. Terus saya akhirnya saya bergerak sama teman-teman saya, sama tim saya, dan ternyata betul di situ saya menjumpai banyak anak muda yang tidak pernah ibadah youth, yang tidak pernah ibadah umum, bahkan kebanyakan mereka itu pada nongkrong, yaitu malam mingguan. Bahkan yang parahnya juga saya menjumpai anak-anak muda itu ada yang juga menyembah pohon-pohon, menyembah berhala yang ada gitu. Suatu ketika akhirnya tibalah masa-masa pandemi, dan dari situ ya pelayanan generasi dari sekolah ke sekolah terhambat, dan ya kita vakum lama lah beberapa bulan. Dan puji Tuhannya dengan caranya Tuhan juga di masa pandemi itu saya bisa melayani generasi juga, yaitu melalui podcast saya, yaitu di YouTube. YouTube-nya adalah John Kurniawan Generasi Berkualitas. Di situ Tuhan bawa saya untuk memperlengkapi generasi, dan saya di tiap hari saya ibaratkan di situ adalah sebuah disciple atau pemuritan. Ya, bisa dikatakan pemuritan itu harus dilakukan tiap hari. Karena apa? Itu bisa menggambarkan sebuah pertumbuhan. Pertumbuhan harus dilakukan tiap hari, tidak sebulan sekali. Ya, seperti kita menanam tanaman kan, tidak tiap bulan kita baru siram atau pupuk kan. Kita pupuk atau kita siram kan harus tiap hari gitu, teman-teman. Makanya itulah saya bikin konten di YouTube tentang generasi hampir tiap hari bersama beberapa teman saya sih itu. Di podcast ini juga saya juga membentuk tim pelayanan podcast dengan nama Generation Warrior, atau kita bisa katakan dalam bahasa Indonesia pejuang generasi. Ya bola-balik saya pelayanannya untuk generasi. Kalau kita tidak peduli dengan generasi, siapa yang mempedulikan? Karena kedepannya generasi yang akan melanjutkan kehidupan kita, yang akan melanjutkan pelayanan kita, teman-teman. Ya,
ketika menjalani masa sulit, tak jarang kita kecewa karena tak memahami rencana Allah. Padahal Tuhan sedang merancang yang mulia dan tak terpikirkan oleh kita. Kita pun, saya percaya, teman-teman sering membaca dan mendengar ayat Yeremia 29 ayat yang ke-11. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan dan yang penuh harapan. Dalam setiap musim hidup kita, teman-teman, tetaplah selalu beriman karena dalam Tuhan masa depan kita itu pasti aman. Ya, apapun kalau kita lakukan dengan sungguh-sungguh, beriman mengandalkan Tuhan, sesuatu yang indah ke depan itu pasti akan kita terima, walaupun serasa hari-hari ini kita itu banyak masalah, banyak kendala, banyak halangan. Ya, seperti rasanya itu kayak kita berjalan di jalan raya, nggak selamanya jalan itu mulus. Kadangkala kan ada jalan, lubang-lubangnya ada kerikil, yaitu anggaplah itu sebuah kesenian hidup, indahnya hidup. Tanpa adanya ujian cobaan, ya itu kerikil kendala yang ada, hidup ini tidak akan terasa asik gitu. Kalau kita jalan hidup ini mulus, kayak jalan yang semestinya mulus terus, tapi ada lubang-lubang. Kalau kita menjalani semuanya dengan kemulusan, ya kita nggak bisa nikmati hidup. Ya kita akan lupa yang namanya Tuhan. Mungkin kalau tidak ada gonjalan di jalan atau nggak ada lubang di jalan raya, pasti hidup kita akan tidak ada hati-hati gitu. Asal aja menerjang jalan, tahu-tahu nanti tabrakan kan. Begitu pula kalau kita menjalani hari-hari kita tanpa adanya ujian cobaan, ya saya percaya kita pasti akan lupa Tuhan dan hidup kita akan sembrono. Tapi setiap ujian itu akan membuat kita dewasa. Tuhan rindu setiap anak-anaknya itu dewasa. Tuhan rindu itu setiap anak-anaknya itu hebat, ya, tangguh, hebat, bahkan menjadi anak yang luar biasa, bisa menghadapi semua. Supaya kita itu tidak menjadi anaknya yang gampangan. Ya, bukannya itu, supaya kita selalu ingat akan Tuhan. Dan ketika kita sudah waktunya menerima mujizat Tuhan, kita bisa bersyukur bahwa semuanya itu karena anugerah Tuhan. Semuanya itu karena berkat yang dari Tuhan, teman-teman. Makanya tema pada hari ini kesaksian saya ada rencana Tuhan itu indah. Mungkin dari awal kita mengalami banyak hal yang buruk, banyak pergumulan, banyak struggle, tapi kalau kita tetap mengandalkan Tuhan, yakin Tuhan itu ada, Tuhan itu sanggup menolong kita. Apapun keadaan kita, percayalah dan berharaplah pada Tuhan, berimanlah pada Tuhan, karena saya percaya di waktunya Tuhan, di kondisi yang tepat, kita mendapatkan sesuatu yang indah, mendapatkan mujizat, mendapatkan janji-janji Tuhan yang bisa kita nikmati ke depan. Ya sih, mungkin dari awal kita menerima sesuatu yang enggak sesuai ekspektasi kita, atau kita merasa mimpi kita mustahil untuk kita gapai. Tapi ketika kita tetap beriman, mengandalkan Tuhan, dan bersyukur selalu di setiap musim hidup kita, pasti kelak kita akan terima sesuatu yang amazing dari God, dari Tuhan. Itu yang saya alami, teman-teman. So, teman-teman tetap kuatkan iman teman-teman, tetap mengiring Tuhan, tetap mengandalkan Tuhan. Jangan sampai gara-gara kondisi yang kita alami ini, hidup di bumi yang enggak semakin baik tapi semakin buruk, membuat iman kita langsung bahkan mau meninggalkan Tuhan. Tapi buat kita semakin dekat Tuhan, kuatkan iman, karena saya percaya dalam Tuhan itu ada keindahan di depan nanti. Mungkin itu saja kesaksian dari saya. Waktu selanjutnya saya kembalikan ke Kak Aldi. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Amin, amin. Biasa ya, berujung ke kesaksian yang sangat memberkati bagi saya pribadi ya. Semangat yang berapi-api, dan saya salutnya
dengan maaf ya, sekali lagi maaf, keterbatasan yang dimiliki, tetapi nggak menjadi alasan buat saudara John ini untuk terus bersyukur kepada Tuhan, terus mengandalkan Tuhan, dan saya percaya saudara kita ini, Brother John ini akan dipakai Tuhan secara luar biasa. Dan Amin. tadi ada teman kita dari Pak Robianto, Bro John ini harus maju, harus bersaksi di setiap channel, biar Yes. hidupnya semakin diberkati dan semakin banyak orang yang terberkati, dikuatkan. Karena saya sendiri malu ketika kita hidup dalam keadaan yang sempurna, tapi kita masih suam-suam kuku dalam mengikut Tuhan. Dan ini jadi pelajaran juga bagi kita semua, yang kita masih diberikan kesehatan, kekuatan, atau kelebihan yang menjadi karunia yang kita miliki. Jangan sampai kita menjadi orang Kristen yang biasa-biasa aja, gitu ya. Kita bisa menjadi alat. Ya, Bapak Ibu Saudara yang ingin bergabung, memberikan dukungan atau sharing-sharing kepada saudara kita ini, bisa ikut bergabung. Linknya sudah saya bagikan di kolom live chat ya. Oh iya, Bro, itu waktu kejadian di sekolah, ada nggak sih dari teman-teman yang menyinyir atau berbuat yang tidak menyenangkan lah? Kalau selama saya SMP, gara-gara fisik saya yang nggak normal itu membuat saya banyak teman, gitu kan, membuat mereka itu peduli dengan saya. Mungkin beda cerita, mungkin kalau saya normal, mungkin mereka itu pandang saya rendah mungkin. Tapi begitu hanya karena kondisi yang fisik itu yang lemah, saya banyak teman sih. Ya. Wah, luar biasa tuh. Kan Tapi dari kita tahu ya, diri saya zaman-zaman sekarang sendiri ini kan yang banyak yang nipu ya. bertanya-tanya gitu, bukan dari teman-teman yang lain. Tapi saya sendiri sih, kenapa kok saya terlahir dengan kayak gini sih waktu SMP, tapi Tuhan jawab di waktu saya SMA. Kalau kamu nggak cacat, pasti kamu nakalnya setengah mati. Karena Tuhan sudah perlihatkan bahwa saya nakal itu nggak karu-karuan waktu saya SMP, sehingga membuat paman saya itu geleng-geleng kepala sih. Wow, luar biasa. Ini menjadi satu motivasi juga buat kita ini. Apapun yang Tuhan berikan, keadaan kita seperti apapun, sebenarnya Tuhan punya maksud baik ya, Bro ya. Ada sesuatu yang indah kan. Betul. Makanya tema saya itu kan, rencana Tuhan itu pasti indah. Tapi kan kadang-kala itu kita yang bikinnya salah kan. Ini Tuhan ngapain sih bikin kayak gini. Tapi kalau kita bisa merenungkan, saya percaya teman-teman juga akan menemukan yang namanya ucapan syukur itu kan. Amin, amin, amin. Jadi jangan mengeluh ya dengan apa yang kita miliki sekarang ini. Terus jangan pernah bosan. Misalkan kita berdoa, tapi kayaknya Tuhan belum jawab doa saya nih, gitu. Seperti yang semalam yang kita bahas, Tuhan kan menjawab itu kadang ya, tunggu atau tidak, karena kan Tuhan yang tahu. Mungkin bukan tidak, Kak. Mungkin tidak. Itu apa jawabannya? Ada yang lebih baik, bukan tidak. Ya, ada yang betul, lebih baik. Wah, luar biasa, luar biasa. Ya, teman-teman, silakan yang mau bergabung. Linknya sudah saya bagikan. Terus waktu di STT itu, pengalaman apa yang Bro rasakan? Pengalaman STT. Ya, kalau STT kan ya banyak sih. Kalau kita kayak teman-teman di kampus, pengalaman ketika saya kuliah kan, ada sih ketika kita sama teman-teman pengen makan enak. Karena kenapa? Selamanya di kampus itu nggak selalu ada menu yang enak. Ya oleh sebab itu teman-teman sih punya harapan yang sama. Aku pengen makan enak sih. Ketika kita rukun satu dengan lain kan, memiliki kerinduan makan enak sama-sama sih. Akhirnya Tuhan jawab dengan mungkin ada jemaat dari gereja lain datang ke situ kirim makanan yang enak, dan di situ kita anggap sama teman-teman Tuhan kirim burung gagak gitu. Itu terus kita alami, Kak. Tapi suatu ketika kita ada masalah dengan teman-teman kita, satu dengan lainnya crash, yang namanya burung gagak itu tidak ada lagi.
Tapi suatu ketika kita menyadari, jangan sampai kita satu dengan lainnya ada perselisihan. Kita harus rukun, dan puji Tuhannya ketika kita mengalami pemulihan rukun satu dengan lainnya, yang namanya burung gagak atau berkat yang tiba-tiba itu datang juga untuk kita di kampus, Kak, gitu. Oh, haleluya. Ini ada Kak Magdalena, kalau mau join, nah itu udah. Ya. Shalom Magdalena, silakan ada yang Salam mau Kak disampaikan. Magdalena. Shalom, shalom. Salam, selamat pagi Pak Aldi. Pagi. Selamat pagi juga kepada narasumber kita, Mas John ya. Yes. Puji Tuhan. Kesaksiannya sangat memberkati. Gitulah. Meskipun Iya sih Kak, saya itu kerinduan saya Kak, karena kita hidup ini untuk apa ya istilahnya? Menjadi jawaban, menjadi penggarapan bagi sesama, menjadi solusi dan tidak menjadi polusi Kak, gitu. Itu kerinduan Amin. saya. amin, amin, amin. Luar biasa sekali nih slogannya. Menjadi solusi, Menjadi solusi bukan polusi. polusi. Luar biasa sekali. Saya Aldi Putra, tapi kami sekarang berada di tempat yang berbeda karena ada sesuatu hal, dan saya melihat kesaksian dari Mas John ini luar biasa sekali. Saya sangat terinspirasi melihat pemuda remaja di gereja kami, gitu. Sementara Mas John yang dalam keterbatasan fisik bisa, gitu, mampu dan bersedia menyerahkan diri untuk dipakai Tuhan. Nah, ini sesuatu hal yang luar biasa, dan dengan dari kesaksiannya tadi bahkan sampai terjun ke pelayanan khusus di pemuda ya, khusus di pemuda, sampai membuat apa tadi ya, soalnya tadi saya juga kurang tidak mendengarkan secara keseluruhan gitu. Ini menjadi satu motivasi seharusnya bagi pemuda remaja yang lain, bahwa kita harus berkarya, dan karya kita ini karya untuk Tuhan, untuk kemuliaan nama Tuhan. Tuhan memakai kita itu tidak melihat bagaimana bentuk fisik kita, tidak melihat bagaimana status sosial ekonomi kita, tidak melihat pendidikan kita, tetapi Tuhan melihat orang yang tulus hati dan rendah hati. Dan ketika kita memiliki ketulusan hati, kerendahan hati untuk kita katakan, ya Tuhan, ini aku, pakai aku sebagaimana yang Engkau mau, Tuhan yang akan memperlengkapi kita, seperti yang disampaikan sama Mas John tadi, sampai bagaimana kerinduan Mas John untuk melanjutkan kuliahnya di Semarang, tapi ternyata Tuhan punya rencana lain, dan mungkin saat itu terjadi ada kekecewaan dan lain sebagainya, tapi ternyata Tuhan punya rencana yang lebih indah, seperti yang tadi Mas John katakan. Mungkin jawaban Tuhan bukannya tidak gitu, tetapi ada yang lebih baik. Ya, ada yang lebih baik buat kamu gitu. Sampai tadi sempat saya WA-an sama suami saya tadi, wah ini nanti kalau papa udah benar-benar tergenapi jadi hamba Tuhan, boleh nih saudara John diminta pelayanan pemuda remaja di gereja kita. Siap. Katakan seperti itu. Bisa hubungi saya, nanti atur jadwal, enggak apa-apa. Amin. Jadi di sini saya hanya memberikan motivasi, terus semangat saudaraku. Tuhan Yesus ada bersamamu, dan Tuhan Yesus akan memampukan engkau, dan pengurapan Tuhan akan nyata atasmu. Puji nama Tuhan. Itu saja. Tuhan Yesus memberkati, karena ini ada ibu saya, kakak saya, ada motivator saya yang ada bersama kita. Itu saja Pak Aldi. Oke. Iya sih Kak. Ini yang saya yakini bahwa Tuhan itu memakai orang yang mau, bukan orang yang mampu. Karena orang yang mampu tidak semuanya mau. Hilang orangnya. Oke. Makanya moderatornya saya mana? yakini bahwa Hadir Bu, Tuhan memakai orang yang mau, bukan orang yang mampu. Mic-nya udah dikembaliin, Pak. Sudah. Ya, silakan Bu Hinep. Ini luar biasa kesaksiannya loh.
Iya, benar benar benar. Saya tadi sambil masak saya ngedengerin gitu. Cuman saya kirain dari seberang gitu. Shalom dulu ya Pak John. Shalom, Kak. Shalom. Shalom Pak John. Di-unmute ya? Shalom. Kedengaran, Di-unmute Bu. dulu ya? Shalom. Halo, suaranya nggak ada Pak John? Ada Bu, ada. Ada. Loh, kok saya nggak ngedengerin? Nah loh, Loh, Wah, jaringan kebagian nih ini berarti. kayak dia Jaringan. James. Nggak ada. Halo. Halo. pakai headset atau apa Bu? Headset Coba. saya. Coba dilepas. Kok kan intinya Bentar. suara Pak Aldi saya denger, suara Bu Evi saya denger. Shalom. Kenapa ya kok gitu? Ini saya lepas nih. Coba ngomong Pak John, maaf. Jack, shalom. Tuh, tetap aja nggak kedengeran. Halo. Saya pakai Halo. Shalom. Oh, udah kali. Coba Pak John. Shalom. Shalom. Masih nggak kedengeran, Pak. Aneh ini mah. Loh. Tapi Kak Aldi dengar saya kan? Kak Aldi. Dengar. Kok saya nggak denger, Pak John? Nah. Halo. Halo. Mungkin earphone-nya Ibu lepas dulu mungkin. Makanya lagi ngomong sama Ibu Evi. Saya kira Bu Evi nanti berkomentar nggak kedengeran. Tapi saya doang Coba nggak Ibu kedengeran ya? keluar dulu terus masuk lagi gitu. Iya, mungkin live Oh dulu. iya. Oke ya. Saya keluar dulu lagi ya. Ya Pak John ya. Ya, apa kami tunggu, Bu. Padahal luar biasa ya banget ini Bu Winef. Dia sangat-sangat ini Mas John senang Yes. mendengarkan kesaksian, apalagi anak-anak muda yang luar biasa ya semangatnya. Ya, di live chat tadi sudah saya berikan link channel YouTube dari Mas John ini. Silakan teman-teman untuk mendukung pelayanan beliau di YouTube. Oke. Ya. Coba dites. Oh, sorry. Tes, Bu. Halo, shalom. Nah, baru kedengeran. Bener. Nah. Jago ini Mantap. moderatornya ya. Mantap. Keren. Sekarang udah kedengeran ini Pak John. Kenceng banget. Nah, iya ternyata bagus ya. Shalom APTV Channel. Shalom Ibu Madalena. Shalom. Senang ya kita ketemu. Yes, senang ya kita ketemu di sini. Cuman saya ada nggak enak hati ini. Kok bisa, Bu? Nggak enak hati saya. Ada yang suruh saya rendem AP biar kedengeran suara orang semua ini. Masuk sini kalau berani. Hey. Tuh. Coba masuk sini kalau berani, ayo. Jangan ngomong di situ. Saya ada di dalam nih, nantang ini. Wih, orang mau ngobrol sama narasumber kok jadi berantem sama orang yang di live chat ya? Hebat nih, pokoknya kalau kita sama Pak Robin heboh pokoknya. Iya bener. Oke, thank you Kak Mana Sony di. Ya, thank you supportnya. Ini Pak John, Yes. saya kan apa ya? Emang kekurangannya apa ya Pak John di fisiknya? Maaf ya. Tangan kiri saya sama kaki kiri saya itu nggak normal. Mungkin bisa saya lihat kan. Tuh. Oh iya Pak, iya. Iya. Itu dari kaki kiri, tangan kiri, yaitu ibaratnya mati separuh lah. Oh iya Pak, iya. Jadi kayak orang stroke gitu ya? Iya, ibaratnya. Cuma bisa digerakkan sih, cuma kan nggak normal. Bisa jalan, bisa bergerak itu kan. Iya ya Pak ya, puji Tuhan. Salut melihat Bapak ini. Pak, itu wajahnya gelap. Itu kan ada jendela sebelah situ. Kenapa nggak Coba ya, bentar. Aku tak pasang lighting. Bapaknya menghadap jendela gitu. Bapaknya menghadap jendela aja. Itu Bu, kaca apa jendela, Pak? Buka dong, Bu. Kameranya dibuka, Bu. Oh, itu lain cerita, Bapak. Itu ada fotonya mantep tuh. Kalau saya lihat tadi di itu profilnya
Cakep ini orangnya Pak John ya. Gagah hadiahnya mah. Iya, anak Tuhan, pasti. Bener. Adalah kalah-kalah dikit lah Pak Aldi. Menang banyak Pak Johnnya, Pak Aldinya kalah dikit. Bisa aja. Udah Pak John nggak apa-apa, begini aja kita ngobrol juga nggak apa-apa, gitu. Nggak apa-apa Pak John. Saya Oh, masih udah. bisa lihat kok ya. Yang penting masih bisa kedengeran suaranya gitu ya Pak ya. Oke. Oke. Oh, itu memang dari kecil seperti itu kondisinya ya Pak John ya, maaf. Ya, dari lahir. Oh, dari lahir ya Pak ya. Iya, tapi semangatnya Bapak ini saya dengar tadi ya memang berapi-api ya Pak ya. Gitu kan. Ya, dan kita memang dari keluarga Kristen ya Pak ya. Iya, keluarga Kristen. Oh iya, syukurlah, puji Tuhan. Iya Pak. Oh, kalau mendengar dari cerita Bapak itu yang dimanain, bagaimanain, Pak, saya punya anak tertua saya, dia punya disabilitas juga. Yes. Ya, dia disabilitasnya di mata. Siapa sih yang dubbing ini? Pak John ya? Oh enggak. Apa? Iya, ada dubbing, ada double ini suaranya. Ya udah enggak double. Ya. Iya, Feedback. iya. Ada lagi. Saya punya anak disabilitas juga, tapi dia pada mata. Ketika dia lahir, dia tidak punya masalah. Terus? Tetapi ketika dia mulai umur sebulan, matanya mulai kayak ketutup selaput. Lalu kita bawa ke dokter, ternyata katanya katarak. Nah, umur 4 bulan dia baru bisa dioperasi. Tapi sebelah. Tapi nggak apa-apa lah. Puji Tuhan dia memang sudah dioperasi. Nah, tetapi ternyata setelah dia mengoperasi matanya 2 kali, dia harus dijalani operasi matanya itu 2 kali, dia tetap tidak bisa melihat sempurna. Pakai kacamata tidak bisa, tidak pakai kacamata juga tidak sempurna penglihatannya. Saya bisa membayangkan bagaimana Bapak John ini ketika di sekolah ya. Yes. Apalagi waktu SD. Ketika SD itu kan masih anak-anak ya, masih anak-anak. Jadi mereka tidak paham itu yang namanya dirangkul temennya yang punya kekurangan. Mereka tidak ngerti begitu. Yang ada malah dia diolok-olok. Waktu SD kan dia masih harus saya jemput ya, saya harus jemput ke sekolah. Jadi ketika saya datang ke sekolah untuk menjemput, waktu itu kan belum pulang sekolah, belum bubar sekolahnya, itu kelas 1, 2, 3, kelas 3, kelas berapa ya waktu? Iya kelas 3 ya. Waktu itu kelas 3 atau kelas 2 ya. Jadi saya melihat ke jendela. Itu anak saya lagi diolok-olok, dia menangis. Guru tidak ada di ruangan, ya guru. Tapi anak-anak dikasih tugas menulis yang di papan tulis. Secara anak saya kan duduk di depan, karena dia tidak bisa melihat dari jauh. Jadi setiap dia menulis, dia harus maju ke depan. Dia baca, duduk lagi, nulis. Baca lagi, duduk lagi, nulis. Gitu kan. Ternyata teman-temannya iseng. Itu saya melihat loh. Tapi anak-anak waktu itu mereka tidak tahu kalau saya ibunya atau kalau saya ada di situ. Gurunya tidak ada waktu itu. Nah, terus itu ada anak yang iseng. Memang jadi bulian lah. Anak saya ini jadi bulian. Ada anak yang iseng, itu pensilnya, dia lagi maju ke depan, itu pensilnya dibuang. Terus anak saya kan kecarian, pensil saya mana gitu, saya di situ loh, pensil saya mana, dia tanya gitu kan, tadi jatuh di sana Nil. Nah, ada temennya yang ngomong begitu, namanya Daniel, panggilnya Daniel.
tadi jatuh di sana nih, diunjuk ditunjuk arahnya. Padahal bukan di situ, ke arah lain. Oh, Bapak cara nyarinya, dia kalau berdiri nggak kelihatan, membungkuk, hampir ke lantai mencari mana. Begitu ketemu ditendang lagi sama temennya, ketawa semua bersorak-sorak. Nanti dia ketemu pensilnya, penghapusnya dibuang. Penghapus saya mana? Itu Nil, jatuh di sana. Merangkak lagi dia mencari. Semua pada tertawa. Saya ada di situ. Tahu bagaimana hati orang ibu melihat itu? Hancur hatinya. Hancur hatinya. Saya melihat anak saya diperlakukan seperti itu. Lalu saya pergi ke ruang guru. Oh iya Bu, ada apa? Belum bubar Bu. Saya bercerita di situ dan marah di ruangan situ. Saya marah sama di situ marah. Ke ruangan ditinggalin Bu, anak saya itu coba diolok-olok. Saya bilang begitu. Oh masa Bu, anak-anak nggak ada seperti itu, coba lihat. Begitu gurunya masuk, mereka langsung diam. Ada guru, ada ibu, ada bu guru. Pada begitu duduk pada tempatnya masing-masing. Saya melihat anak saya diperlakukan seperti itu. Siapa yang mempermainkan Daniel? Daniel cari apa Nil? Ditanya gitu. Pensil saya sama penghapus saya jatuh Bu, tahu jatuh di mana? Dia masih mengatakan jatuh padahal dibuang. Nanti kalau dia mau ketemu ditendang supaya nggak ketemu. Waduh. Jadi saya juga bisa ngebayangin bagaimana pengalaman Pak John ini ketika di sekolahan. Sedikit banyak ada bulian, pasti ada itu. Karena di satu sekolah itu juga tempat Daniel sekolah itu ada juga orang yang maaf kondisinya seperti Bapak. Maaf ngomongnya itu bukan ngomong, jalannya susah ya, bengkang gitulah kalau dibilang jalannya itu. Itu tapi anak saya diperlakukan di situ ketika di sekolah negeri. Tapi kalau waktu di sekolah apa namanya Katolik, dia diperlakukan baik. Nah begitu masuk sekolah negeri kan kita pindah, dia masuk sekolah negeri, itulah bulian itu datang. Kadang-kadang itu sapu itu ditaruh ke depannya, dia kan nggak ngelihat. Sapu itu diul-ul ke depan dia tuh. Itu apa? Lu, kau nggak tahu apa Nil digituin? Sapu. Kamu nggak tahu apa Nil? Gitu dilihat. Kok sapu digituin ke saya? Tetapi Tuhan itu memang baik. Sesuai dengan Pak John kata, rencana itu indah. Apa? Gimana tadi Pak? Ada rencana indah di balik itu indah. Ada rencana indah di balik itu semua. Memang betul. Saya tetap mendukung anak saya dan saya selalu mendikte guru. Sekali lagi saya ketemu seperti ini, anak saya dibully seperti ini. Kalian dulu saya tanya dulu pada kalian, anak saya sekolah di sini boleh nggak? Karena sekolah itu namanya tuh orang cacat itu apa namanya Pak? Itu tidak menerima dia. Sayang dia sekolah di sini Bu, anaknya pinter. Akhirnya puji Tuhan dia menamatkan kuliahnya. Para dosen sendiri memuji dia lah. Dia strata 1 dengan IP indeks prestasinya 3, Wow. dengan kondisi mata seperti itu. Itulah suatu hal yang membuat saya itulah rencana indah buat saya gitu. Meskipun kondisinya seperti ini, tapi dia semangat Pak, semangat dia. Itu yang membuat saya bangga padanya. Meskipun kondisinya seperti itu, sudah banyaklah peristiwa-peristiwa yang saya sebagai ibunya ya di belakang ya bagaimana ya gitu ya Pak ya. Tapi saya tetap berdua. Saya nggak paham ya apa yang terjadi kepada orang tua Bapak John ketika Pak John lahir dengan kondisi seperti itu.
Kalau saya nih, saya kesaksian nih untuk anak saya ya, tentang anak saya nih. Begitu anak saya lahir, kondisinya seperti itu, saya marah sama Tuhan. Saya marah sama Tuhan. Marah banget saya sama Tuhan. Ketika dia lahir, ini terima kasih Pak Loh, Robi. calon ketua PGI ini. Ini ketua PG dikit lagi digantikan Bu. Wah, seru ini. Ketika anak saya lahir, dia kan bagus-bagus aja, baik-baik saja. Ketika kondisinya seperti itu, saya menyalahkan Tuhan. Saya bilang Tuhan tidak adil. Kan, ketika anak saya lahir, kondisi kita masih belum mapan lah ya, masih belum mapan. Suami saya udah kerja, tetapi belum sepenuhnya bisa. Intinya anak saya dengan operasi segala macam tuh perlu biaya. Marah saya sama Tuhan, unek-unek saya apa? Tuhan, Engkau tidak adil. Banyak tuh orang kaya raya di sana, tapi anaknya baik-baik saja. Kenapa kau beri anak seperti ini kepada saya? Mulai saat ini saya tidak ada syukur lagi untukmu Tuhan. Masih ada kok, itu istilahnya orang tua saya masih baik, adik-adik saya masih baik. Itu kutuk, bukan kutuk ya, umpatan saya kepada Tuhan. Sebetulnya itu tidak boleh. Itu tidak boleh. Tidak boleh, harus bersyukur. Tidak tahu kenapa ya, jadi anak saya ini kan karena habis operasi itu kan bayi, kan rutin saya membawanya cek ke dokter mata, kontrol ke dokter mata. Suatu hari saya melihat di sana itu dokter mata anak khusus spesial waktu itu di Cipto. Suatu hari saya melihat sepasang suami istri lah, bapak ibu membawa anaknya. Bapak John tahu kondisinya bagaimana? Kondisinya matanya seperti anaknya. Fisiknya dia orang yang suka kejang-kejang itu gimana? Apa namanya Pak? Yang suka kejang-kejang itu? Jadi dia kejang aja terus. Idiot. Umurnya sudah berapa tahun tapi dia masih tidur saja. Belum bisa duduk, belum bisa berdiri. Lalu saya, aduh Tuhanku Yesus. Saya melihat dia dipangku sama neneknya. Saya melihat, ibu anaknya kenapa? Saya tanya gitu. Kondisi begini kok dibawa ke dokter mata. Iya matanya itu katarak bla 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 cerita. Oh ternyata seperti anak saya. Begitu saya melihat, aduh, hati saya memuji Tuhan. Hati saya bilang, Tuhan Yesus, saya ini jahat. Saya ini jahat kepadamu Tuhan. Aku selalu melihat ke atas. Jadi aku tidak pernah tahu melihat ke bawah. Ternyata di bawah masih ada yang lebih kurang daripada anak saya. Terima kasih Tuhan. Ternyata kau memberikan yang terbaik buat saya. Saya yakin Engkau telah menyiapkan yang terbaik buat anak saya. Saya yakin anak saya ini pasti akan menjadi kebanggaan saya. Saya peluk anak saya cium anak saya. Saya bisikan terus nama Tuhan Yesus. Anakku Tuhan tidak memberikan kau seperti ini. Tidak, bukan dia yang memberikan, tapi mungkin memang waktu saya hamil, saya tidak tahu saya hamil. Jadi saya menikah di Bengkulu, di kampung orang tua saya, di kampung mertua saya. 2 minggu saya dari sana, saya ke Dumai, tempat orang tua saya. Saya ini orangnya tukang mabuk jalan, Pak. Tukang mabuk jalan. Supaya saya tidak mabuk, saya minum Antimo. Memang kalau perjalanan panjang, saya minum Antimo. Supaya di bis saya tidak mabuk. 2 malam perjalanan, masa itu. Sekarang sudah 1 malam doang karena kan jalan sudah bagus. Kalau dulu 2 malam itu, 2 malam, 3 hari 2 malam. Jadi saya minum Antimo. Saya ingat itu minumnya 6 butir. Jadi saya tidur melulu di mobil. Ternyata begitu nyampe di Dumai, sudah waktunya saya dapat haid.
ternyata saya tidak head. Ketemu bulan kedua tidak head juga, baru saya cek, ternyata saya positif. Itulah saya mengandung anak saya pertama. Kan saya belum pengalaman anak pertama waktu itu. Memang dokter mengatakan, ibu waktu hamil ada minum obat di luar resep dokter nggak? ada Pak Robi. Dokter, saya ngotot dong sama dokter, dok, biar meskipun ini anak pertama saya nggak bego dong dok, saya bilang nggak mungkin saya minum obat di luar resep dokter, saya kondisi hamil, saya bilang begitu. Oh jadi ini apa ya, keturunan ada nggak bu? Enggak, ini ada, enggak, semuanya enggak. Saya bawa anak saya pertama kali ke dokter itu kan bersama suami, pulang dari rumah sakit suami saya ngomong, mam katanya, kita merenung berdua di situ. Mam kata suami saya, iya pak. Mami ingat nggak katanya, ngapain? Waktu kita pulang, waktu kita dari Bengkulu, Mami minum obat katanya. Minum obat apa? Antimo. Ternyata Mami kan di situ sudah ngisi katanya. Baru saya bilang, oh iya pak, barangkali karena antimo ya, saya bilang. Saya merasa bersalah. Maafin Mami ya, Mami nggak tahu. Ternyata Mami yang menyebabkan abang seperti ini. Saya bilang, maafin ya nak, tapi abang sabar. Mami tidak akan biarkan abang terlantar. Mami akan berjuang untuk abang. Apapun kondisi kita, pasti kita akan baik ke depan. Sabar. Nah. Aduh, kok saya jadi anak saya padahal sudah tamat kuliah. Tapi kalau ikat kok sedih aja ya. Jadi dorongan buat Mas, buat Pak John. Pernah saya tanya anak saya setelah dewasa begini. Tapi saya cerita sama anak saya. Saya cerita tujuannya supaya nanti anak-anak saya pada saat kalau sudah berkeluarga jangan seperti saya. Jangan seperti saya. Sama anak saya, Daniel ini juga saya cerita. Sebabnya abang ini begini-begini. Suatu hari saya tanya ke anak saya, abang, saya tanya dengan apa? Hati ke hati lah kita ini berdua gitu ya. Bang, saya tanya sama dia, ya bang, abang marah ya sama Mami? Dia kaget. Kok marah? Kenapa mam? Dia tidak menyangka pertanyaan saya. Kenapa mam? Kok abang tanya Mami marah? Abang tak ada buat salah, katanya. Iya, karena Mami abang seperti ini, saya bilang. Karena apa? Mami nggak tahu. Abang sudah ada di perut Mami, tapi Mami mana minum antimo. Jadi abang seperti ini. Saya bilang gitu sama dia. Langsung dia peluk saya. Mami, katanya, abang nggak pernah merasa seperti itu. Abang baik-baik aja, katanya. Itu kebahagiaan saya. Itulah kebahagiaan saya. Selama ini saya merasa bersalah karena saya merasa bodoh. Saya sudah dikaruniai kandungan saya, tapi saya minum antimo. Saya merasa bodoh. Saya merasa bodoh. Padahal bukan karena bodoh, karena memang saya nggak tahu. Tapi saya merasa itu. Itulah selama ini yang saya rasakan. Begitu saya tanya anak saya, ternyata anak saya jawabannya seperti itu. Hilang semua rasa itu. Hilang semua rasa itu. Saya mau sampaikan ke Pak John, jangan pernah menyalahkan orang tua ya Pak. Jangan pernah menyalahkan orang tua. Satu kesaksian saya tentang anak saya yang membuat saya menggebu-gebu berbalik bangga dengan anak saya dan bangga dengan diri saya. Satu saat saya merenung. Ya Tuhan, kalau kondisi saya seperti ini terus, bagaimana saya membuat anak saya maju?
Kalau anak saya tidak bisa di dalam pendidikan pengetahuan, ya mungkin musik apa segala macam, tapi itu kan butuh biaya. Saya merenung seperti itu tadinya. Nggak tahu suara, ini audible, suara berbicara kepada saya. Kalau dulu saya nggak ngerti itu. Saya nggak ngerti kalau itu apa namanya tuh ucapan Roh Kudus, Pak. Kalau dulu saya nggak ngerti. Langsung kayaknya meliputi tubuh saya lah, saya kata mungkin hati lah, meliputi hati saya sebesar-besarnya. Berkata seperti ini. Nama saya Verly ya. Verly katanya, harusnya kamu bersyukur. Harusnya kamu bersyukur. Tuhan itu mempercayai kamu untuk merawat anak yang kondisinya seperti itu. Kenapa mereka tidak punya anak kondisinya seperti anak kamu? Karena Tuhan tidak percaya kepada mereka. Pak John, begitu saya mendengar kata-kata itu, saya meraung-raung. Saya meraung-raung, anak saya itu masih kecil. Dia nggak ngerti. Dia lagi main, saya meraung-raung, saya peluk anak saya. Tuhan, terima kasih Tuhan. Saya tidak akan menyia-nyiakan percayaanmu. Saya tidak akan menyia-nyiakan kepercayaanmu. Akan saya tunjukkan kepadamu Tuhan, bahwa anak saya ini akan menjadi anak yang berhasil. Apapun dia, terserah orang mau bilang melihat anak saya. Jadi anak saya itu kalau melihat orang itu matanya lari-lari Pak John. Jadi begitu orang melihat dia, orang langsung, matanya kenapa Bu? Langsung begitu. Orang langsung bertanya begitu, matanya kenapa Bu? Makanya kadang-kadang ada orang mencuri-curi pandang begitu. Memang sedih sih rasanya ya. Kamu ngelihatnya jangan gitu dong, langsung aja tanya sama saya, matanya kenapa gitu. Saya lebih senang daripada kamu curi-curi pandang. Itu hati kita melihat orang yang melihat seperti itu. Saya akan buktikan kepadamu Tuhan, saya akan memajukan anak saya. Makanya saya berjuang keras Pak. Anak saya ini waktu itu, di mana saya lihat ada pemulihan penglihatan, saya waktu itu sudah stay di kota ini, di kota saya sekarang. Nah, saya pergi ke sana itu yang naik kereta api, naik bis, membawa anak saya ke tempat pemulihan penglihatan. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Sedikit demi sedikit, sampai sekarang anak saya bisa. Dan dia memang anak pintar, Pak. Main gitar, main keyboard, tanpa kursus, otodidak semua. Dia di sekolahnya waktu SMA, negeri juga. Ketika di sekolah di SMA, dia ini orang yang anak yang diunggulkan, anak yang diandalkan kalau ada perayaan-perayaan di sekolah. Untuk bernyanyi, untuk mengiring. Situlah yang membuat, wah ternyata ini dia kebanggaan yang Tuhan janjikan. Itulah, sampai sekarang dia suka main sendiri, dia nyanyi sendiri. Suaranya juga bagus, Pak. Suaranya juga dia nyanyi, aduh. Cuman itulah sekarang sedang seperti ini, cuman anaknya pemalu dan minder. Itu yang masih susah saya kendalikan. Jangan minder, Kak. Pak, maju terus. Apapun kata orang, jangan peduli. Tuhan ada bersama kita. Tuhan itu tidak diam, apalagi kepada orang-orang yang kurang. Dia lebih-lebih memperhatikan. Begitulah, ibaratnya orang tua ini ibarat Tuhan ya Pak ya. Ibarat Tuhan perhatian saya lebih kepada anak saya yang ini nih daripada kakak adik-adiknya yang bagus-bagus. Begitulah perhatian Tuhan terhadap orang-orang yang disabilitas. Jangan takut, jangan ragu. Apapun yang diminta pasti Tuhan kasih. Semangat terus Pak. Ada kata-kata orang macam-macam segala macam. Jangan dengarkan. Toh kita punya Tuhan Yesus yang sangat baik. Tuhan tidak pernah salah membuat kita seperti ini. Tidak pernah salah. Mungkin satu lagi saya mau cerita kesaksian. Bahwa sebetulnya manusia ini betul-betul sempurna Tuhan ciptakan. Ketika saya melahirkan anak saya yang pertama ya Pak ya. Ini nih yang sekarang yang saya ceritain ini. Makanya saya tahu persis lah. Manusia itu manusia itu diciptakan sempurna. Tuhan menciptakan sempurna, tidak ada kekurangan, tidak ada kekurangan sama sekali. Ketika anak saya lahir, saya sempat terdiam beberapa saat
karena saya sudah kecapean. Harusnya anak saya ini lahir kemarin, tapi sampai hari ini belum keluar-keluar. Saya kecapean. Kecapean, akhirnya saya itu nyalang, istilahnya nyalang, nggak sadarkan diri, tapi matanya nyalang. Dokter suster tuh menganuin mata saya gitu, tidak ada reaksi. Nah, pada saat saya nyalang, saya nggak sadar itu, saya melihat roh saya ini keluar dari badan saya, tetapi seperti fotokopi. Tahu nggak Bapak gambar kita seperti fotokopi? Hanya separuh itu dari badan saya. Itu keluarnya segitu. Jadi tangan saya masih di dalam badan. Saya ada di suatu tempat, langit itu hanya setinggi langit-langit rumah. Langit penuh bintang, tapi gelap Pak. Langit itu hitam. Jadi gelap lah, mungkin gelap ya, tapi penuh bintang, jadi terang. Saya melihat ke atas, di atas itu orang lalu lalang, Pak. Lalu lalang, kiri, kanan, di atas, tanpa sayap, tanpa pakaian, hanya di selempang kain putih. Saya melihat ke atas, waduh, cantik-cantik sekali orang-orang ini. Tahu orang-orangnya seperti apa? Kayak orang-orang Itali itu, orang-orang Itali. Orang-orang Israel. Kayak orang-orang Israel. Cantik-cantik banget ya. Nggak ada yang tua. Ada anak-anak, dewasa, remaja. Wajahnya serupa semua. Anak-anak sama semuanya, remaja sama semuanya, yang dewasa sama semuanya. Terus saya ngelihat ke atas. Aduh cantik-cantiknya ya. Enak sekali mereka bisa terbang kemana. Aduh mereka ini kemana lah ya terbangnya ya. Wajahnya damai semuanya. Semua mereka wajahnya damai. Terus saya berpikir, itu kan zaman itu banyak kalender-kalender yang melukiskan seperti itu, ibarat malaikat yang melayang begitulah, malaikat yang melayang. Dia tidak berpakaian tetapi hanya di selempang kain putih. Ternyata yang di kalender-kalender itu memang benar ada ya orang melayang seperti ini. Coba satu orang aja ada yang bisa menjadi saksi. Saya bisa cerita sama orang-orang yang di kalender ini benar loh adanya orang-orang seperti ini. Saya bisa bercerita kayak begitu. Tapi saya nggak punya teman untuk menyaksikan ini. Bagaimana saya bercerita ya? Ntar dikira orang saya bohong. Nah, itu dulu anu saya kan, pikiran saya pada saat melihat mereka ini. Coba satu aja ada yang saya kenal, saya panggil namanya, nanti dia mengulurkan tangannya, saya ulurkan tangan saya ikut terbang kali ya. Itulah pikiran saya pada saat itu. Padahal saya lagi nyalang itu, lagi nggak nyadar, lagi nggak sadar diri. Anak saya belum keluar itu Pak, belum keluar. Nah, terus saya berpikir, oh iya ya, saya kan punya cowok, itulah suami saya kan punya pacar. Iya ya, coba kalau pacar saya ada di sini ya. Saya kan udah nikah. Loh, saya kan lagi ngelahirin. Loh, balik ah. Begitu saya bilang balik, saya sadar. Saya dengar suara suami saya memanggil-manggil, mam, memukul, menepuk-nepuk pipi saya, dan ibu saya mencium-cium kepala saya, kening saya, mencium kening saya, mam. Begitu saya sadar gitu, saya masih sempat mendengar mereka merapikan semua info segala macam. Udahlah, suara bidannya tuh, suara perawatnya tuh masih sempat saya dengar. Sudahlah Bu, ikhlaskan saja. Artinya saya dinyatakan meninggal. Tapi begitu saya, udah Bu, sadar Bu. Mereka langsung pasang infus kembali. Nah, itulah saya mengatakan, disitulah saya mengatakan, Tuhan menciptakan kita itu roh. Tuhan menciptakan kita memang sempurna, cantik-cantik semua. Tetapi kenapa ada yang seperti sekarang? Itu memang karena daging saja. Itu daging. Tapi kalau roh kita ini cantik-cantik dan ganteng-ganteng semua. Betul kata Alkitab, itu sempurna. Jadi kalau ada yang bilang kenapa ada yang cacat, itu daging. Karena ulah. Mungkin kayak saya mengandung gitu ya karena saya minum obat. Nah, itu makanya kalau jadi manusia kedagingan itu tidak ada yang sempurna gitu. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan ke Bapak John. Semangat terus Pak. Jangan jadikan kekurangan menjadi hal dikasihani orang, jangan.
Saya tidak Amin. mau anak saya seperti itu. Buktikan bahwa saya dengan kondisi seperti ini bisa lebih dari kamu orang. Buktikan, Pak. Ya, Tuhan Yesus memberkati, Pak. Saya yakin Bapak pasti akan maju. Amin. Amin. Pasti maju. Tapi jangan patah semangat. Auranya kelihatan kok. Bapak ini bakal orang maju. Amin. Ya, Amin. mungkin begitu, Pak Aldi. Ya, Maaf, makasih Bu Gini. saya kok jadi emosional sayanya. Enggak apa-apa. Luar biasa kesaksiannya. Mungkin kejadiannya saya sama dengan anak ibu. Saya kayak gini ya itu gara-gara sebuah obat gitu. Oh iya Pak ya. Oh Iya, sama, hampir iya, sama. Pak. Karena kenapa saya tahu itu ternyata Antimo itu, ternyata teman suami saya, makanya saya bilang saya ini belum apa-apa ternyata. Teman suami saya ada anaknya seperti itu juga. Terus dioperasi kayak anak saya. Kalau anak saya kan masih mending, kabut itu diangkat, dia bisa melihat walaupun harus dekat. Jauh masih bisa lah samar-samar bergerak, tapi orangnya belum jelas. Dia paling hafalnya ya keluarga intinya. Keluarga itu mami, itu papa. Paling begitu itu dedek, itu kakak. Paling dia keluarga inti paling hafal kalau jauh gitu. Cuman orang lewat gitu, ada orang lewat tapi dia nggak tahu siapa kalau dia belum dekat orangnya. Nah, jadi yang saya mau sampaikan di sini juga, apa tadi yang mau saya ceritain kok jadi lupa saya Pak Aldi. Iya, teman suami saya punya anak seperti anak saya. Kayak begitu juga. Dia pernah main ke rumah membawa anaknya itu. Tetapi anaknya fatal. Ibu, Bapak, saya juga mengidolakan Bapak Robi. Dia bawa anaknya ke rumah. Anaknya setelah operasi, kalau anak saya kategori berhasil, tapi anaknya jadi buta, Pak. Jadi tunanetra. Makanya saya dia bercerita, anaknya kenapa begini. Jadi saling bagi cerita kita. Ternyata kalau istrinya saya katakan istrinya, maaf ngomong ya, bego. Dia karena mual muntah-muntah, dia minum Antimo. Mual muntah-muntah bawaan hamil, dia minum Antimo. Kalau saya kan nggak tahu kalau saya sudah itu. Kalau saya tahu saya sudah hamil, meskipun saya muntah-muntah di bis itu, saya nggak bakalan minum Antimo. Itu berbahaya, memang termasuk obat berbahaya. Makanya Ya, saya bilang saya masih termasuk. Ya Pak? Iya, ibu hamil nggak boleh minum obat itu sembarangan. Iya, ini siapa yang dengar mudah-mudahan bermanfaat ya. Lagi hamil jangan coba-coba minum Antimo, obat membikin tidur lah. Tuh, teman-teman istri teman saya tuh seperti itu, tapi saya kategori beruntung, anak saya masih bisa melihat meskipun harus dekat gitu. Nah, ini jadi tunanetra, jadi anaknya. Nah, gitu. Selalu kita satu lagi pelajaran yang saya dapat ya, Pak John, jangan membandingkan kita dengan di atas. Untuk kita memuji Tuhan supaya kita selalu bersyukur, lihatlah ke bawah. Lihatlah ke bawah. Gitu loh Pak John. Semangat melayani ya Pak John ya. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Silakan Pak Aldi. Ya mungkin sekali lagi buat Bapak Ibu Saudara yang terbeban mendukung pelayanan dari Mas John atau yang tergerak hatinya untuk memberikan persembahan kasih. Karena anak-anak Tuhan, saya yakin, saya percaya kita sudah diberkati Tuhan dengan melimpah ya. Inilah saatnya kita untuk saling berbagi. Sudah ada nomor rekeningnya yang bisa diberikan persembahan kasih buat Pak John. Dan juga dukung juga channel dari Mas John ini, itu luar biasa channelnya, saksian-saksian yang tadi diceritakan panggilan buat anak-anak muda. Jadi bagi bapak-bapak, ibu-ibu yang punya anak yang remaja bisa diajak untuk ikut menyaksikan channel dari Pak John. Ya, saya kira cukup sampai di sini saksian pada pagi hari ini, kiranya dapat memberkati kita semua, dapat menguatkan kita semua. Mungkin
ada closing statement dari Mas John yang ingin disampaikan kepada teman-teman semua. Silakan Mas John. Closing statement dari saya adalah jangan jadikan masalah untuk kita menjauh atau meninggalkan Tuhan. Tapi biarlah masalah atau problem itu membuat kita semakin mengandalkan Tuhan. Karena apa? Kalau kita gara-gara masalah kita meninggalkan Tuhan atau meragukan Tuhan, gimana kita bisa melihat mujizat Tuhan? Karena mujizat Tuhan itu nyata ketika kita bisa menikmati setiap problem dan mau melewatinya, mau menghadapinya. So teman-teman, hadapi semua masalah yang ada dengan minta pertolongan dari Tuhan, tetap andalkan Tuhan karena masalah pasti akan kita bisa lewati. Masalah tidak akan hilang tapi akan kita lewati sih. Gitu. Tetap semangat dan kita pasti akan menerima sesuatu yang indah dari Tuhan ke depannya. Amin. Amin, amin. Nama YouTube-nya apa ya, Pak? Iya, John bentar saya Kurniawan tulis juga ya? Oke. Itu udah dibikin Pak Aldi itu. John Kurniawan namanya ya. Oke. Iya, bentar. Saya siap. Ini ada subscribe. Bapak Ari Tonang, dia ingin bergabung nih. Kita kasih kesempatan dulu ya. Ya, Terakhir ya Mas John ya. Aman. Jangan ngeledekin saya Pak Ari. Shalom Pak Ari. Aduh. Shalom. Shalom Pak Ari Tonang. Mic-nya masih di mute Pak. Mic-nya toh. Itu ini suruh saya nyanyi nanti ini. Mic-nya toh. Mic-nya. Kemarin kan di sini juga nyanyikan Pak Aldi. Tapi kemarin di nyanyi ini Pak, iya kena klaim hak cipta. Iya, aduh. Makanya saya nggak mau nyanyi, malu saya. Mic-nya tuh, Bapak Ari Tonang tuh mic-nya. Salam. Salam semuanya, salam Bu Winap, salam Pak itu. Adi. Aduh. Aku Salam, senang kali lah aku kalau masuk itu ini. Ini Bu Winap mau nyanyi ini Bu Winap. Suaranya keriting penjahitan. Keriting penjahitan. Nanti saya kena copyright lagi. Pas saya denger, ya saya belum sempat denger saya nyanyi udah ditutup, udah mati. Enggak, kalau nggak pakai musik itu nggak copyright, nggak pakai musik, kau usah pakai musik lah. Iya betul. Kemarin kan pakai musik ya. Coba itu Winep nyanyi itu lagu ini Laskar Kristus. Laskar Kristus. Oh yuk nyanyi kita yuk. Ayo. Boleh kan nyanyi kan? Ih salam dulu dong sama Saya bukan pasukan berjalan, pasukan berkuda, pasukan menembak. Loh, lagu anak-anak pun bisa juga lagu dewasa bisa lagu anak-anak. Kan namanya lagu pujian itu ya nggak pandang anak-anak dewasa. Karena kita laskar Kristus, nggak pandang usia. Iya, karena kita itu adalah Laskar Kristus. Kita nggak beda-bedakan lagu itu. Sedangkan siapa aja Bu BCL dari Amerika itu Bu Winep nyanyi Yesus itulah satu-satunya. Padahal dia sudah tua, dia nyanyikan itu juga dia. Kan aku bilang gini, itu lagu anak sekolah minggu Bu. Ya nggak apa-apa, Tuhan kan ya nggak milih-milih lagu-lagu. Yang penting kan nyanyi itu kan lagu rohani itu. Tidak memandang anak sekolah minggu, anak dewasa, katanya gitu Bu Winep. Betul. Kalau saya waktu kecil Pak, kalau saya jalan gitu kan misalnya agak menyeramkan gitu jalan-jalan itu, atau kalau saya lagi sendiri atau pokoknya kalau saya lagi galau lah, lagi apa namanya itu, takut lah istilahnya ya, takut lah gitu ya. Saya nyanyinya yang ini nih. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus lamanya.
Jalan dalam susah, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan dalam susah, jalan dalam duka, serta Yesus selamanya. Nah, itu sangat menguatkan, Pak. Sepanjang melangkah. Jalan serta Yesus. Ini Bapak. Terima kasih tepuk tangannya. Iya kan, kalau kami nyanyi itu Bu, nyanyi itu pas lagi apa, laka tegap. Kalau kami kan mau Natal apa di Kodam itu, kita kan ya dari semua kesatuan kumpul, jalan serta Yesus. Itu sambil laka tegap Bu kami. Itu makanya iya semangat kali sampai ada yang tepuk tangan, ada yang laka tegap, ada yang pakai musik. Kami kalau mau Natal okumene itu meriah kali tuh sampai anak-anak semua menonton itu, orang tua pun menonton gitu. Padahal kami cuma jalan kaki ya dari Kodam itu ke gereja paling 30 meter itu. Kan ya kita kan nggak boleh apa ya lari, harus jalan kaki dan juga langkah tegap. Kalau kami kan ya mau ibadah itu harus langkah tegap. Itu banyak yang nonton, ada juga musiknya kan macam trompet itu. Oh itu makanya kan ya bapak-bapak kan dengar tadi kan suaranya Ibu Winep itu, iya kan betul yang aku bilang kan Bu Winep kan suaranya kan mirip Christine Panjaitan yang barusan ini kan, seperti semalam itu Pak Dentri itu kan ya apa ngomong juga, rupanya Bu Winep dia di WA saya, habis itu nelpon pakai WA Dentri yang Pak Nenggolan itu, apa katanya? Iya. Bu Winep rupanya pandai nyanyi ya. Berarti Pak Aritora nggak bohong ya. Rupanya betul juga suaranya macam Christine Panjaitan. Dia itu Pak malu-malu, aku bilang gitu. Kalau aslinya dia tuh ya macam suara Christine Panjaitan, aku bilang gitu. Iya dia ketawa-ketawa itu. Waktu kita sama Dentri, waktu Bu Winep nyanyi, ku mau iring Tuhan, yang itu kan dinyanyikan itu kan ya kan bagus suaranya. Apa nadanya, nada tinggi, nada rendah. Baru rapnya itu paling apa merinding katanya Dentri mendengarkan. Waktu Bu Winep nyanyikan apa itu rapnya itu kan tinggi suaranya. Bagus. Ibu kan macam bagus. Ya. Tuhan Yesus, terima kasih itu. Saya disuruh jalan 10 kilo ini coba. Apa maksudnya coba? Biar juga sambil nyanyi begitu 10 kilo mah enggak lah. Ya ampun, teganian Bapak Robi. Itu kalau sudah menyanyikan itu sambil melangkah, Pak. Betul, sambil melangkah. Nggak ada takutnya lagi tuh. Kan dulu kan di tempat saya kan sepi kan, Pak. Tempat saya dulu kan sepi. Jadi kalau saya sudah melewati jalan sepi itu, itulah di hati saya langsung nyanyi itu. Jalan serta Yesus. Oh, apalagi tuh waktu kuliah, waktu masuk kuliah kan ada acara apa tuh Pak namanya jurit malam. Namanya lupa saya. Acara jurit malam melewati kuburan, perkampungan di gunung, kita di gunung. Nah, itu disuruh jalan dua-dua. Saya bersama teman saya tapi dia muslim. Oh, serem, dia penakut banget, saya dipeluk. Fer, tunggu Fer, dipeluk sampai nggak bisa saya jalan. Takut amat sih saya bilang. Saya nggak takut orangnya, tapi saya nyanyi. Jalan sertai, lu gila lu, orang udah ketakutan, lu malah nyanyi gitu. Nggak tahu dia itu lagu rohani. Nyanyi saya pakai begitu, nggak sama sekali. Ini mumpung ada nih Pak Aritora. Iya. Bapak tapi itu jangan apa, jangan hanya di mana Bu? Maaf. Gimana? Bapak di penerbangan ya Pak? Enggak, angkatan darat. Itu penerbangan itu angkatan udara, seperti siapalah Puguh itu angkatan udara. Nah, kami angkatan darat. Ya, lupa saya nanya sama Puguh itu saudara Bogor, saya ada Bogor. di Bogor ya. Saudara saya ada tuh di Pak Robi. Tapi Bu Nep. Iya. Gini, jangan seperti kawan kami kan begini ceritanya Bu. Atau kami dulu tuh apa perang di Timur Timur, kan dia kan Kristen namanya Pak Sartono. Waktu kami lagi tembak-tembakan ini, dia nyanyi. Saya mau ikut Yesus. Itu kan nyanyiannya. Rupanya sudah aman Bu.
nyanyiannya langsung lain, nyanyiannya mulanya biasa saja, langsung gitu nyanyiannya. Iya tuh. Bisa aja. Iya, Bisa aja itu. benar itu toh. Ya, ya, Gue bilang gini kan, kau lagi gawat perang taruhan nyawa, kau nyanyi, kau makin Yesus. Sesudah aman gini, langsung mulanya bisa saja lagu Miriam Bellina, aku bilang gitu sama dia. Iya ya, katanya pula gitu, padahal baru nyanyi dalam waktu 2 jam. Pertama, saya mau ikut Yesus, dardur kan pada tembak-tembakan. Habis itu udah aman, 2 jam kemudian, mulanya biasa saja, katanya pula gitu, marahi dia Bu. Udah, lagu rohani aja satu hari ini. Jadi ngakak. Iya, lagu rohani satu hari ini, mungkin ya entah besok atau lusa baru kau nyanyi mulanya bisa saja. Iya, katanya pula itu Bu. Aduh. Emang para aparat yang memang begitulah. Tapi saya mau tanya nih, mungkin Bapak bisa tahu juga ya kalau di Angkatan Udara ya. Saya punya saudara di situ, Erwan namanya. Erwan. Kenapa Bu? Tapi enggak kenal ya, Tok ya. Pak Pugu pasti tahu lah. Ya, Jenderal, kalau kita Bu, jenderal dia. Iya, kalau satu lain kesatuan jarang kenal, satu kesatuan aja Ya, belum tentu kenal. Seperti saya kan di Kodam itu 1.000 orang Bu, 1.000 orang bukan sedikit Bu, banyak kali. Ya, paling kita kenal muka. Iya, kenal muka. Kadang-kadang jumpa di mana, baru kau orang ini ya, orang Kodam ya? Iya. Kau orang Kodam ya? Iya. Kesatuan mana? Baru gitu. Kita kan sering jumpa, cuma nggak tahu nama. Yang paling kenal kita paling satu kantor, paling kira-kira 300 orang. Kalau sudah sampai ribuan Bu, payah menghafalkan orang itu. Iya, payah menghafalkan. Paling kenal kalau sesama halak kita lah ya, Martutur sempat gitu ya. Enggak, orang Jawa pun, orang Sunda pun kita kenal. Pokoknya kita satu kantor. Ya kalau saya dulu waktu di batalion di Magelang itu, paling banyak saya kenal karena masih muda kan, 800 orang paling banyak. Kalau sudah ribuan orang itu nggak hafal lagi, cuma kenal muka aja. Kenal muka, ya nanti jumpa di jalan atau di mana, baru oh ini angkatan ini, oh ini kesatuan ini, gitu aja. Kalau namanya nggak hafal, kita bisa menghafalkan 800 orang aja, itu udah banyak Bu. 800 orang, itu memori kita udah mau penuh Bu. Memori contoh HP, memori penuh. Iya bener. Iya. Jadi hang. Kalau iya, lebih dari situ Bu kita hang. Saya kesatuan rumah tangga. Saya pemimpinnya. Pak Ari. Iya Pak. Saya dulu tuh sebenarnya ya cita-citanya tuh pengen jadi tentara, tapi dulu ada siapa ya, om saya dia kan di Kopassus ya. Itu waktu kelas 2 SMA dia bilang, kamu lulus ikut saya langsung, ikut UA, manggilnya UA. Nah, saya juga iya pas kelas 3 dipanggil Tuhan. Jadi gagal saya. Oh iya ya. Oh, jadi dari mulai kelas 3 SMA ya Pak Aldi. Udah ya, ada talenta semua itu Pak. Jadi tentara Allah katanya begitu Bu. Iya tentara Allah benar-benar. Iyalah tentara Allah benar. Amin. Iya, Laskar Kristus. Kalau kami Pak, kalau di roomnya Pak siapa Bu Santi atau Bu BCL itu, kalau masuk Bu ini dia komandan kami, karena kemarin kan dibilang si Pugu saya komandannya. Aku bilang, loh kan gini, aku bilang gini, ini Pugu komandan saya. Aku bilang gitu, bapak ini ngarang-ngarang, bapak ini komandan saya, katanya gitu. Datang Bu ini komen, datang Bu ini bilang gini, udah kalau kalian gak mau komandan, biar aku komandan kalian, katanya pula gitu. Datang Pugu kan bilang, siap Bu. Ibu komandan kami, katanya. Ibu komandan kami nggak apa-apa, katanya. Itu di sini Pak, di APTV. Kalau Bu Inef lewat ke batalion pada ini Pak ya, pada hormat ya. Ya hormat nggak apa-apa. Habis nggak ada yang ngaku, nggak ada saling nolak. Padahal jadi komandan itu enak gitu. Ya udah saya ambil alih. Iya itulah. Alih, ya. Itu di sini Pak Ari. Makanya tadi sama Pak Pugu. Iya, makanya tadi kami bilang sama Pugu, ini kita angkatlah Bu Inef komandan kita ya. Siap, katanya gitu langsung. Itu mantap tuh kan Mari Tonang.
Aduh. Orang ibu datang Pugu bilang gini, Bu Pugu, Bu Inap kan minta dia jadi komandan kita. Nggak apa-apa kan Pak? Ya nggak apa-apa, kau mau kan? Gue bilang gitu. Siap, mau, katanya gitu. Ya. Ada aja. Ini Pak Aritonang belum menyampaikan ini sama narasumbernya apa yang mau Iya, disampaikan. belum salam sama narasumber. Dia ngelihat saya langsung ngeliat ke Bapak ini. Iya. Apa topik kita pagi ini? Ya, jadi ini Pak, jadi apa ya? Mas John ini orang yang anak muda luar biasa dipakai Tuhan, walaupun dengan keterbatasan, maaf ya Mas John, keterbatasan fisik, tapi dia selalu percaya bahwa Tuhan punya rencana yang indah. Nah ini bisa langsung komunikasi. Oke, bisa. Salam Pak. Salam Kak Aritonang. Teologi ya. Ya, salam. Itu kalau saya berpendapat visi itu bukan apa jadi ini penghalang kenal sama Tuhan Yesus. Karena di tempat saya pun mama yang sudah tua-tua, udah lumpuh-lumpuh, itu ya tetap ke gereja juga. Dia semangat kali tuh kalau ke gereja tuh nyanyi, sorak-sorak gitu. Padahal dia udah lumpuh karena sudah tua, umurnya ada yang 90 lebih, bahkan 100 tahun sudah ada, udah lebih pun ada yang 100 tahun lebih. Dia sangat semangat kali kalau ke gereja hari Minggu itu. Cuman dia sudah nggak bisa duduk, tidur dia karena udah lumpuh ya. Itu kan di depan gereja, di depan bangku itu kan ada tempat-tempat yang kosong, di situ lah ditaruh tikar, di situ taruh tikar. Ibu-ibu yang nggak bisa bangun, udah lumpuh, tepuk-tepuk tangan di kalau nyanyi kita. Memang dia betul-betul Kristus itu hidup di dalam dirinya. Makanya kalau kita untuk mengenal Tuhan Yesus itu, ya kalau masalah fisik atau masalah apa yang lainnya, kita jangan mindir karena Tuhan Yesus itu sangat luar biasa. Dan juga Tuhan Yesus itu tidak memandang siapapun manusianya, karena di depan Tuhan kita semua sama, apapun jabatannya, gimana pun kekayaannya, gimana pun sehatnya, gagahnya, atau dia maaf cakap ya lumpuh atau kurang penglihatan ya, atau buta lah gitu, ya itu bagi Tuhan Yesus sama. Makanya kita sebagai anak-anak Tuhan itu ya jangan patah semangat, jangan minder, karena di depan Tuhan Yesus itu kita semua sama. Contoh Bu Winep kan ya orang milioner, saya kan nggak punya apa-apa. Kalau Tuhan Yesus itu sama, dipandang nggak dibeda-bedakan. Ini orang milioner, ini orang susah, nggak ada gitu. Itu makanya kita mengenal Tuhan Yesus itu kita harus semangat, maju terus, harus jadi laskar Kristus. Seperti saya bilang tadi kan, ya laskar Kristus itu ya kita lah ini laskar Kristus. Laskar Kristus itu kan ya pengikut Kristus dan juga ya tentara-tentara Kristus, pejuang Kristus, pembawa kabar berita, penyebaran Injil, keselamatan sama umat-umat yang belum percaya bahwa Yesus itu adalah Tuhan. Makanya kan saya kan tadi kan pembukaan langsung ku bilang Bu Inek nyanyi laskar Kristus. Rupanya Bu Inek nggak tahu ya, entah mau atau malu atau tidak mau nggak tahu ya, tapi hanya Tuhan yang tahu isi hati Bu Winep. Demikian dulu dari saya. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Ada saya terkesan kata-kata Pak Ari ini. Ulak kenjung useng naman dok kenahay nakin milioneri dok kenjung useng. Waduh. Gini, contoh kan gini. Aku tadi kan bilang contoh. Contoh Bu Winep kan milioner hartanya. Saya nggak punya harta. Aku hidup di emperan toko, pengemis atau tukang minta-minta. Tapi kalau di depan Tuhan, Bu Winep itu sama saya sama. Tidak ada dibeda-bedakan itu. Di depan Tuhan itu kita sama. Makanya kita jangan mindir sama orang kaya, orang sehebat apapun orangnya, ya setinggi apapun pangkatnya, jabatannya, bahkan presiden pun kita rakyat jelata, rakyat nggak punya apa-apa. Di depan Tuhan itu sama itu. Itu Alkitab menyatakan itu tidak ada yang dibedakan, di depan Tuhan sama. Makanya bagi yang
milioner-milioner contoh seperti Bu Inep, jangan sombong sama kita yang miskin-miskin. Demikian, terima kasih Tuhan Yesus berkati. Amin. Amin. Haleluya. Itu yang saya bilang, ulangin terus. Siapa? Mana ada orang yang tahu? Kita belum pernah ketemu ya, toh ya, belum pernah ketemu. Biarin aja, belum pernah ketemu ini sama orang-orang itu. Biarin aja. Amin aja. Amin. Loh, saya tadi kan bilang kan contoh, kan nggak salah. Contohnya contoh itu nggak salah, iya kan? Contohnya Bu Inef milioner, saya nggak punya apa-apa. Ini nanti kan orang berpikir, oh ternyata milioner deh, miliarder rupanya nyonya itu ya. Wow. Nanti orang berpikir begitu. Tapi Itu jadi doa loh, memang, jadi doa loh. Tapi ya memang. Doa itu ya, doa puji Tuhan gitu. Amin. Bu Inef puji Tuhan, amin. Yes, iya dan amin. Firman Tuhan itu kan iya dan amin. Nah, gitu. Ini satu kesaksian saya lagi nih Pak. Kesaksian saya lagi nih tentang ini ucapan-ucapan kita ini ya. Orang kalau ngelihat saya ini kayaknya orang nggak pernah susah Pak. Nggak pernah susah. Puji Tuhan. Jadi orang kalau ngelihat saya ini kayaknya orang-orang yang bisa aja gitu. Mereka tidak tahu saya nikah nggak kerja suami saya. Saya numpang ke adik saya, ke emak saya, ke mertua, keluarga ini. Itulah dulu saya. Saya udah cerita tadi. Tapi orang ngelihat saya ini kayak orang nggak percaya kalau saya bilang nggak punya. Jadi nawarin macam-macam. Apalagi kalau lagi nungguin anak-anak sekolah gitu ya, Pak ya. Lagi nungguin anak-anak sekolah gitu. Banyak itu yang nawarin baju. Apalagi kalau orang hala-hala kita itu berlian-berlian itu. Wah, ini gitu-gitu. Orang ini nggak tahu ya, saya nggak punya apa-apa, nggak percaya. Tapi saya aminkan semua. Puji Tuhan, cita-cita saya dulu keinginan saya. Tuhan, saya menikah, suami saya tidak kerja, kami tidak ada pemasukan, tapi saya yakin Kau tidak akan membiarkan kami. Paling tidak punya rumah dan mobil saja. Cukup. Amin. Iya, itu dulu permintaan saya. Tetapi orang semua mendoakan, ini punya duit banyak kok begini. Itulah doa orang kayak Bapak Aritonang, miliarder. Mudah-mudahan, bukan mudah-mudahan, amin. Dan memang puji Tuhan terbukti. Rumah saya rumah layak, mobil saya mobil layak. Udah itu aja udah cukup. Dan anak saya 3 beres semua kuliahnya. Aduh, memang karunia Tuhan. Kalau saya ingat ya dari boleh dikata merangkak lah saya ini ya. Nggak punya apa-apa. Orang nekat aja ini nikah belum kerja, belum ada pemasukan, nekat aja. Entah kenapa suami saya pengennya begitu. Bukan suami sih sebetulnya, mertua. Mertua saya kepengen kita ini cepat nikah. Ternyata hari ini saya kami pemberkatannya di gereja, besok mertua saya meninggal. Rupanya memang itulah kata dia ada bilang ke orang-orang, sakitnya sudah payah sih, sudah lama. Mertua saya ini tentara dulu Pak Aritonang, tentara. Sempat ketua Golkar di Bengkulu. Dulu. Nah, dia bilang ke orang-orang begini, Bapak ini kuat ya, sakitnya ada gimana, kuat, panjang sakitnya gitu loh, panjang umurnya tapi panjang juga sakitnya. Lalu dia berkata, dia bilang, nanti kalau suami saya Erwin namanya kan, nanti kalau anak saya Erwin sudah menikah, ada pengganti saya, baru saya pergi. Itulah nubuatnya. Ternyata benar, hari ini kita pemberkatan, dia masih berjalan ke gereja itu mengucapkan kata sambutan. Besok meninggal, bener sore, besok meninggal, pergi. Nah itulah, makanya saya bilang, kita ini hanya nikah nekat saja. Tapi Tuhan memberkati berlimpah-limpah. Amin. Iya, amin, betul amin. Bu, amin. Betul, Pak. Karena betul. Tuhan kita itu kan ya maha baik, Tuhan kita itu kan di Alkitab menyatakan cari dulu kerajaan Allah, maka semuanya akan ditambahkan. Iya, saya pun dulu Bu, terang aja. Iya, saya dulu kesaksian saya, kami dulu 9 orang bersaudara. Bapak saya udah meninggal, saya umur 10 tahun, kelas 4 SD. Saya dulu nggak mengira saya bisa seperti ini. Ya, saya bisa bekerja, ya walaupun saya pegawai rendahan, tapi ya saya dulu cita-cita saya bisa saya tinggal di kota, punya istri, punya anak, bisa sekolah.
Bisa, yang utama dulu, saya bisa punya rumah, bisa punya mobil, udah tercapai Bu, Tuhan kita tuh baik. Makanya kita berserah kepada Yesus. Kan ada nyanyian dibilangkan berserah kepada Yesus. Kan gitu kan ya? Yes. Iya, makanya kalau Tuhan kita itu memang sungguh baik. Makanya tadi bilang sama Bapak yang dibilang tadi yang Pak siapa? Ini kecil kali tulisannya, soalnya saya pakai HP nih. Nah, itu jangan jangan mindir. Jangan kecil hati, cari dulu kerajaan Allah, itu maka semua akan tambahkan. Saya sudah merasakan, umur saya sekarang sudah mau 58. Saya bersyukur bahwa Tuhan Yesus itu tetap menyertai saya. Saya tugas di mana-mana perang, banyak kawan saya yang meninggal. Tapi saya kan ya bukan kebal peluru ya, saya punya ya pernah juga ya kena. Cuma ya mungkin Tuhan belum mengkehendaki, makanya kita hidup di dunia ini kita harus berserah segalanya. Kalau saya dulu Bu, terus terang aja, saya dulu diajak orang, saya dulu pertama masuk gaji saya cuma 29.000. Ya kan mustahil kan ya kalau kita bisa hidup di kota, tapi ya kan semuanya berubah kan ya, nggak selamanya kita di bawah, nggak selamanya. Makanya dibilangkannya roda itu berputar katanya, ya memang saya ya bukan di atas ya, tapi ya minimal saya sudah di tengah-tengah lah, nggak di atas nggak di bawah. Saya mensyukuri, makanya ya semalam saya masuk di tempat Pak Bom masalah perpuluhan diceritakan ya, aku bilang begini langsung, perpuluhan itu sangat penting karena itu tertulis di Maliaki 3 ayat 10, aku bilang begitu ya. Kita persembahkan 1/10 dari penghasilan kita, bahkan didoakan pendeta 10 kali lipat, bahkan ratusan kali lipat. Makanya terus terang aja Bu Winep, iya berlipat-lipat. Saya sampai sekarang nggak pernah saya absen persepuluhan itu, tapi memang iya betul juga yang dibilang Pak Pendeta itu, apa yang kamu tabur itu yang kamu tuai, katanya nyata kok nyata. Ya kawan saya sendiri aja kadang-kadang satu kantor pernah ngomong gini sama saya ya, padahal saya memang nggak punya apa-apa, cuma dibilang gini kan ya, kamu udah bisa punya mobil, punya rumah, hebat sekali kamu ya di kota, bukan murah rumah katanya gitu, ratusan juta katanya, itu ya berkat dari Tuhan, aku bilang gitu kan sama mereka. Ya dari mana kamu beli mobil katanya pula. Kadang-kadang aku bilang gini Bu, bercanda, ngerampok, aku bilang gitu. Nggak yakin mereka, saya kan orang baik-baik. Gue bilang gitu, ngerampok. Kenapa? Ya? Iya, kan apa yang bilang ngerampok, tapi mereka percaya, nggak mungkin lah kau ngerampok katanya. Ya, dari mana uangmu? Ya itulah aku kumpul sedikit-sedikit, berkat Tuhan itu aku kumpul sedikit-sedikit, ya bisa lah nabung, bisa beli mobil, aku bilang gitu sama kawan-kawan. Datang kawan-kawan ya, iya, kamu padahal orangnya boros, royal, tapi kok bisa nyimpan ya. Makanya kita ini ya mengasihi sesama. Kalau kita mengasihi orang, kita pun pasti dikasihi Tuhan Yesus. Tuhan Yesus mengajari kita mengasihi. Aku bilang begitu sama mereka. Makanya mereka ini kadang-kadang sering kali bertanya, ya kau tambah tua tambah kaya katanya. Apa kekayaan saya? Nggak ada kekayaan saya. Saya nggak apa-apa di depan Tuhan Yesus, nggak apa-apa. Seperti kain kotor, aku bilang gitu aja kan. Tapi mereka ya heran mereka kalau saya bersaksi gitu. Seakan mereka nggak percaya. Saya dulu Bu, anak orang susah. Bayangkan Ibu aja, kami bersaudara, bapak-bapak 9 orang. Bapak saya meninggal, umur saya 10 tahun. Tapi puji Tuhan, saya dulu pernah juga meninggalkan Tuhan Yesus, nggak pernah ke gereja sampai 5 tahun lebih. Ya, semenjak saya SMP kelas 3, disitulah aku dengarkan firman Tuhan itu, kira cari dulu kerjaan Allah, maka saya ditambahkan. Aku pikir-pikir lah itu kan ya. Ya datanglah kawan saya, iya kita ke gereja, gini-gini. Rupanya ya bisa mulusnya begini ya. Mama saya hanya seorang janda bisa menyekolahkan saya sampai tamat SMA. Dulu kan Bu, tahun 80-an tamat SMA kan enak kali. Cari kerjaan gampang, mau PNS, mau tentara, mau Polri, kan gampang. Baru habis itu, ya terakhirnya adik saya bisa kuliahkan sampai sarjana, bisa. Padahal ya kalau dipikir-pikir gaji saya nggak cukup, tapi nggak tahu lah. Makanya kita berkat Tuhan itu memang ya luar biasa kok, bukan dari gaji kita rupanya patokannya, entah dari mana-mana. Makanya kita sebagai anak Tuhan ini harus percaya penuh, jangan bimbang dan ragu. Tuhan kita itu sungguh sangat luar biasa, tapi kita meminta harus dengan sesuai. Contoh kan gini, ya Tuhan kita itu kan Bapak kita ya, apa bedanya anak kita minta apa-apa, kalau kita ada pasti kita kasih, bahkan berutang pun kita mau sama orang, yang penting menuruti anak kan. Ya Tuhan kita kan ya mungkin ya seperti itulah sama kita kan, apa yang kita minta ya. Tapi ya itulah yang aku bilang tadi, kita betul-betul mengasihi Tuhan, ya berdoa, meminta, ya merendahkan diri, ya
pasti Yes. dia apa di hadapan Tuhan itu ya, Tuhan pun pasti mengabulkan apa yang kita minta. Demikian, lanjut Pak. Amin. Lanjut Pak. Ya, ini mohon maaf kita potong karena tadi Mas John juga nanti siang ada kegiatan yang mau dilakukan. Oh. Jadi kita bisa akhirin. Mungkin ada dari Bu Winef mau di apa namanya, kasih closing statement juga buat semangat. Nyanyi itu Bu Winef itu. Nyanyi terakhir. Kan sudah tadi jalan serta Yesus. Ya Pak John, jangan patah semangat ya Pak John ya. Kalau kita berjuang, jangan lupa dulukan nama Tuhan kita. Tuhan itu tidak jauh, ada di sebelah kita. Dia tidak pernah meninggalkan kita. Kita yang sering meninggalkan dia, mengabaikan dia lah katakan. Tapi walaupun kita mengabaikan dia, dia tidak pernah meninggalkan kita. Dia tetap melihat kita. Sejauh mana kita pergi, dia tetap melihat kita. Jadi dia tidak akan pernah meninggalkan kita. Seperti saya bilang tadi, apalagi anak-anak seperti ya anak saya, seperti Pak John, yang disabilitas lah ya, tidak akan pernah disia-siakannya. Justru nanti kalian yang terdahulu. Saya yakin itu. Oke, Pak John, salam buat keluarga. Tuhan Yesus memberkati. Tuntaskan itu ya Pak ya. Tuntaskan itu apa namanya, sekolah teologianya. Tuntaskan. Jangan ragu. Pelayanannya jangan jangan ditunda-tunda. Supaya banyak berkat, supaya orang banyak berkat lah melalui firman-firman yang ditabur. Tuhan Yesus berkati Pak. Begitu Pak Aldi. Ya, terima kasih Bu Winef. Sama-sama. Mungkin dari Pak Ari Tonang saya meminta dengan hormat ya, dari tutup dalam doa Pak buat kita semua. Yes. Oh, kita mau berdoa nih. Iya. Iya. Menutup. Oke. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa kami yang baik, Bapa kami yang sembah, yaitu yang kami kenal dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Pada pagi hari ini Tuhan menjelang siang, Tuhan telah memimpin acara kami pertengahan dan dari awal pertengahan sampai akhir. Tuhan kami serahkan semua hanya dalam tangan pesan-Mu. Berkati kami Bapak, Pak John, Pak APTV Channel, Bu Winef, kami semua yang di room maupun di live chat. Kami hanya berserah kepadamu karena Tuhan adalah gembala kami yang menuntun kami ke jalan yang benar. Ampunkan segala dosa kami ya Bapak. Ya, kami serahkan apa yang terjadi dalam hidup kami ini supaya Tuhan ikut serta membimbing kami kemanapun kami berada. Terima kasih ya Bapak. Sebentar lagi kami mau berpisah. Kiranya Tuhan memimpin langkah kami kemanapun tujuan kami, yang mau bekerja, yang mau kemana. Kami serahkan semua dalam tangan Tuhan. Bungkus rapat dalam darah Tuhan Yesus Kristus. Sempurnakanlah ya Bapa doa kami yang singkat ini. Terpujilah yang Kau ya Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Terima kasih Mas John, Ari Tonang. Semangat Mas John. Jangan putus asa. Terima kasih. Tuhan Yesus berkati. Amin. Jangan takut Pak John. Ya. Jalan serta Yesus, kata Bu Winef. Jalan serta Yesus. Shalom. Terima kasih semua. Tuhan berkati. See you next time GBU. Ya, terima kasih buat teman-teman yang sudah mau menyaksikan kesaksian pada pagi hari ini. Kiranya apa yang disampaikan oleh saudara kita dapat memberkati kita semua. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Shalom.